management class. In this video, I will explain the material related to business feasibility study. Please continue to watch. Pertama, mengapa memahami pasar itu penting? Karena produk sehebat apapun tidak akan berhasil kalau tidak ada kebutuhan nyata dari seorang pelanggan. Nah, kita sebagai technopreneur, kita harus memastikan solusi yang kita tawarkan tepat sasaran dan punya potensi pasar yang cukup besar. Nah, di video kali ini kita akan membahas market types atau jenis pasar, market size atau ukuran pasar, dan market positioning atau posisi pasar. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas market type. Nah, market type adalah jenis atau kategori pasar tempat kita beroperasi. Hal ini penting untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Dan ada pun beberapa jenis pasar. Yang pertama yaitu existing market, yaitu pasar yang sudah ada dan pelanggan sudah familiar dengan produk atau solusi. Nah, yang berikutnya yaitu segmented market, yaitu pasar yang sudah ada tapi kita masuk dengan pendekatan yang berbeda. Nah, misalnya harga lebih murah atau feature khusus. Yang berikutnya itu ada new market, nah di mana pasar baru yang diciptakan oleh inovasi produk kita. Nah, berikutnya itu ada clone market, yaitu pasar yang meniru model bisnis yang sudah ada di negara lain. Nah, sebagai contoh yaitu Healthy Box. Nah, bisnis startup makanan sehat untuk mahasiswa. Nah, di mana hal ini masuk ke segmented market. Kita memanfaatkan pasar makanan sehat tetapi menyesuaikan harga dan kemudahan untuk segmen mahasiswa. Berikutnya yaitu ada market type chart. Nah, visual ini menggambarkan keempat jenis pasar tersebut. Atau ada existing market, contohnya GoFood, GrabFood yang sudah dikenal luas. Nah, resegmented market seperti Healthy Box yang menargetkan segmen khusus dengan harga terjangkau. Nah, untuk new market misalnya aplikasi nutrisi berbasis AI yang belum ada sebelumnya seperti itu. Nah, untuk clone market adalah bisnis yang meniru konsep dari negara lain seperti diet delivery dari Amerika yang dimana diadaptasi di Indonesia. Nah, dengan mengetahui jenis pasar kita, strategi pemasaran bisa dibuat lebih cepat. Nah, adapun berikutnya itu market size, di mana market size adalah atau ukuran pasar, di mana hal ini penting untuk mengetahui potensi skala bisnis kita. Nah, ada 3 konsep penting, yaitu adalah TAM atau Total Addressable Market, yaitu keseluruhan potensi pasar yang jika kita menjangkau semua pelangganan yang mungkin. Berikutnya itu SAM atau Serviceable Available Market, yaitu di mana bagian dari TAM yang bisa dijangkau berdasarkan lokasi atau demografi kita. Nah, berikutnya itu SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu pangsa pasar realistis yang dapat kita kuasai dalam jangka waktu tertentu. Nah, data ini bisa kita dapatkan dari riset pasar, data pemerintah seperti BPJS atau survei primer. Berikutnya yaitu market size example atau Healthy Box. Contoh konkret untuk Healthy Box yaitu TAM adalah 20 juta mahasiswa dan pekerja muda di Indonesia yang berpotensial sebagai konsumen makanan sehat. Nah, SAM adalah 5 juta mahasiswa di kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Bandung, di mana distribusi dan pemasaran bisa lebih fokus. Nah, untuk SOM sendiri adalah target 50.000 pengguna aktif dalam 2 tahun pertama yang beroperasi. Nah, diagram piramida ini membantu kita melihat bagaimana pasar disaring dari besar ke yang realistis. Nah, berikutnya market positioning, di mana setelah mengetahui target pasar, kita harus memutuskan bagaimana memposisikan produk kita. Nah, market positioning adalah persepsi yang ingin kita tanamkan di benak pelanggan tentang produk kita. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus kenali kompetitor utama. Nah, kita membandingkan fitur, harga, dan segmen pelanggan. Nah, berikutnya itu tentang tentukan keunggulan
unik atau unique value proposition UVV kita. Nah, untuk health box posisi kita adalah makanan sehat dengan harga mahasiswa. Nah, ini yang membedakan kita dari produk salad premium yang mahal atau makanan cepat saji yang murah tapi kurang sehat. Nah, positioning matrix. Nah, matriks ini menggambarkan posisi health box di antara kompetitor berdasarkan dua variabel, yaitu kesehatan makanan dan harga. Nah, healthy box ini berada di kuadran atas kanan, yang berarti makanan sehat dengan harga terjangkau, sedangkan kompetitor seperti salad stop di kuadran atas kiri dengan harga mahal dan warteg di bawah kanan dengan harga murah tapi kurang sehat. Nah, maka itu dengan ini kita tahu keunggulan dan fokus pemasaran yang harus kita kembangkan. Nah, untuk strategi implication. Nah, analisis pasar ini bukan hanya teori tapi landasan strategi bisnis kita. Nah, untuk menentukan siapa pelanggan utama dan bagaimana cara menjangkau mereka.